Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5277-5278. Jangan khawatir, Tuan Muda. Zhao Jingfeng mengangguk. Dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, Zhao Jingfeng masih tak terhentikan. Mengandalkan teknik pedang pembelah langit yang dominan, ia mengalahkan dua lawan dari alam abadi bumi tingkat 4 secara berturut-turut dan melaju ke perempat final. Li Hanjiang dari Sekte Pedang 7 Bintang juga tampil gemilang. Pedang terhubung 7 bintang, miliknya sulit ditebak, dan ketujuh bayangan pedangnya seperti biduk, saling terkait, sehingga menyulitkan lawan untuk bertahan. Ia juga maju dengan mulus. Di perempat final, lawan Dev adalah seorang murid dari Lembah Es, yang telah mencapai tingkat kelima alam abadi bumi dan teknik pedang es-nya dapat membekukan kekuatan spiritual lawan. Setelah pertandingan dimulai, sang murid mengayunkan pedangnya dan menciptakan awan kabut es yang menyelimuti seluruh arena. Di tengah kabut es, kerucut es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Dev bagaikan tetesan air hujan, membawa serta hawa dingin yang menggigit. Orang-orang di bawah panggung hanya melihat sosok Dev muncul dan menghilang dalam kabut es, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Saat pedang pembunuh naga diayunkan, ia selalu dapat menghancurkan kerucut es yang datang dengan akurat. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, kabut es akan otomatis menghilang, mencegahnya mendekat. Apakah ini, domain pedang? Seorang master pedang berseru kaget. Domain pedang adalah ranah yang hanya bisa dipahami oleh para kultivator pedang di alam abadi bumi. Mereka dapat memengaruhi lingkungan sekitar dengan niat pedang mereka sendiri dan membentuk domain yang unik. Tetapi Dev jelas hanya berada di level ke-8 alam dispersi abadi, bagaimana mungkin dia bisa memahami domain pedang? Saat semua orang terkejut, tiba-tiba terdengar teriakan dari kabut es. Kemudian, kabut es itu menghilang, memperlihatkan murid lembah es itu memegangi dadanya dan terhuyung mundur, darah mengucur dari sudut mulutnya, pedang panjang di tangannya telah patah menjadi dua bagian. Dev berdiri di sana memegang sebilah pedang, bilahnya masih berkilau dan bersih seperti baru, seolah-olah belum pernah digunakan. Aku menyerah. Murid lembah Hanbing mengucapkan 3 kata ini dengan susah payah, berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tingkat ke-8 dari alam abadi yang tersebar, memahami wilayah pedang, dan mengalahkan tingkat ke-5 dari alam abadi bumi. Ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai melawan kehendak surga, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Mo Chen berdiri di antara penonton, gemetar karena kegembiraan. Ia bisa merasakan bahwa apa yang baru saja dialami Dev bukanlah ranah pedang yang sebenarnya, melainkan ia telah memusatkan niat pedangnya secara ekstrim, membentuk penghalang tak terlihat. Meskipun tidak sekuat ranah pedang yang sebenarnya, penghalang itu jauh lebih unggul daripada para kultivator setingkatnya. Bahkan dia merasa lebih rendah darinya dalam hal memahami makna pedang. Hebat sekali Dev. Pemimpin kota suci pedang tiba-tiba berdiri, bertepuk tangan dan tertawa. Aku sangat beruntung bertemu dengan seorang jenius seperti dia seumur hidupku. Para pemimpin dan tetua lainnya di meja VIP juga mengangguk, menatap Dev dengan mata penuh kekaguman dan keheranan. Hanya wajah Zhao Jingfeng yang tampak begitu muram hingga air bisa menetes keluar. Awalnya dia mengira Dev hanyalah seorang kultivator biasa yang beruntung, tetapi dia tidak menyangka Dev memiliki kekuatan seperti itu. Perasaan krisis muncul dalam hatinya, dan dia samar-samar merasa bahwa Dev mungkin menjadi rintangan terbesar dalam perjalanannya untuk memenangkan kejuaraan. Tuan, anak ini, Zhao Jingfeng menatap Qin Feng Li dengan nada gelisah. Qin Lai berkata dengan dingin, itu hanya metode yang tidak lazim. Di perempat final, lawannya adalah Li Hanjiang. Aku ingin melihat apakah dia bisa melewati level ini. Pedang penghubung 7 bintang, milik Li Hanjiang telah mencapai tingkat penguasaan, dan tingkat kultivasinya berada di puncak tingkat ke-5 alam abadi bumi, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada para murid lembah es. Di mata banyak orang, bahkan jika Dev dapat mengalahkan murid-murid lembah Hanbing, ia tidak akan pernah sebanding dengan Li Hanjiang. Pertandingan terakhir perempat final adalah antara Dev dan Li Hanjiang. Permainan ini menarik perhatian semua orang. Di satu sisi ada kuda hitam di antara kuda hitam, Dev, yang mengalahkan musuh-musuh kuat secara berturut-turut dengan kultivasi tingkat 8 dari alam dispersi abadi dan memahami penghalang pedang. Di sisi lain adalah Li Hanjiang, murid inti dari Sekte Pedang Bintang 7 yang telah terkenal sejak lama dan telah mencapai puncak level ke-5 dari alam abadi bumi. Bahkan sebelum kedua pria itu mulai bertarung, tekanan tak terlihat sudah menyebar di atas ring. Li Hanjiang mengenakan jubah biru dan memegang pedang perak bertatahkan 7 permata biru.
Pedang itu adalah pedang bintang 7, harta karun sekte tersebut. Ia menatap Dev dengan ekspresi serius, tak lagi menunjukkan rasa jijik seperti sebelumnya. Ilmu pedang saudara Chen memang sesuatu yang kukagumi. Tapi pertempuran hari ini menyangkut kehormatan sekte kita, jadi aku tak akan menunjukkan belas kasihan. Dev membungkuk dan berkata, "Saudara Li, tolong beri saya beberapa nasihat." Li Hanjiang tak berkata apa-apa lagi. Ia mengangkat pergelangan tangannya, dan pedang 7 bintang berdengung. 7 permata itu menyala bersamaan, memancarkan cahaya biru redup. 7 bintang berjajar, gaya pertama, langit berbintang. Sambil berteriak pelan, dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Dev bagaikan bintang, menghalangi semua rute pelariannya. Gerakan pedang ini mungkin tampak kacau, tetapi sebenarnya mengandung seni formasi yang luar biasa. Setiap cahaya pedang saling bergema, dan satu gerakan dapat memengaruhi seluruh tubuh. Orang-orang yang hadir terpesona, dan banyak kultivator pedang bahkan terkesima. Langkah yang hebat, ilmu pedang kakak senior Li meningkat lagi. Cahaya pedang itu begitu pekat sehingga mustahil untuk menghindarinya. Dev mungkin dalam masalah kali ini. Menghadapi langit yang penuh dengan cahaya pedang, Dev tetap tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pedang pembunuh naga perlahan berputar di tangannya, membentuk roda pedang yang terlihat dengan mata telanjang. Saat roda pedang itu berputar, ia memancarkan cahaya keemasan redup, yang merupakan perwujudan dari konsentrasi niat pedangnya secara ekstrim. Ding, ding, ding. Cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan roda pedang emas, menimbulkan suara gemuruh yang keras, namun tidak satupun yang mampu menembus pertahanan roda pedang tersebut. Li Hanjiang sedikit mengernyit. Ia tak menyangka pertahanan Dev begitu kuat. 7 bintang berturut-turut, kelas 2, bintang-bintang bergeser. Ia membuat isyarat tangan dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang panjang di tangan kanannya. Cahaya pedang biru yang dipantulkan tiba-tiba berubah arah dan melesat ke arah Dev lagi dari segala arah seperti bumerang, dengan sudut yang bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Perubahan taktik ini secepat kilat, membuatnya mustahil untuk dipertahankan. Namun, Dev tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Ia menggunakan teknik menginjak salju tanpa meninggalkan jejak, semaksimal mungkin, dan sosoknya melesat menembus cahaya pedang bagai hantu. Saat pedang pembunuh naga diayunkan, ia selalu dapat menghindari cahaya pedang dengan jarak sehelai rambut, dan di saat yang sama melakukan serangan balik dari waktu ke waktu, memaksa Li Hanjiang mengalihkan dirinya dari pertahanan. Kedua pria itu bertarung bolak-balik, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertarung puluhan ronde. Pedang terhubung 7 bintang, milik Li Hanjiang tidak dapat diprediksi dan mematikan. Ilmu pedang Dev mungkin tampak biasa saja, tetapi ia selalu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan dan mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Penonton terpukau oleh pertunjukan ini. Ini bukan lagi sekadar pertarungan sederhana, melainkan pertunjukan pedang yang luar biasa. Bagus, pertarungan yang bagus. Ayo, Dev. Kakak senior Li sungguh hebat. Sorak-sorai itu memekakkan telinga. Di tribun VIP, pejabat kota suci pedang mengelus jenggotnya dan mengangguk berulang kali, luar biasa. Sebuah contoh hebat dalam mengatasi kekerasan dengan kelembutan, dan sebuah ketidakpastian yang luar biasa. Kedua pemuda ini adalah masa depan kota suci pedang kita. Ekspresi Qin Lai semakin muram. Awalnya ia mengira Li Hanjiang bisa dengan mudah mengalahkan Dev, tetapi ia tidak menyangka keduanya akan bertarung sedemikian rupa sehingga sulit untuk menentukan hasil akhirnya. 7 bintang berturut-turut, gerakan ketiga, 7 bintang menghancurkan bulan. Setelah pertempuran yang panjang, Li Hanjiang perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Tiba-tiba ia meraung panjang dan mengeluarkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya tanpa ragu. 7 permata pada pedang 7 bintang memancarkan cahaya menyilaukan secara bersamaan. 7 cahaya pedang biru itu bagaikan 7 naga raksasa. Setelah berputar-putar di udara selama satu lingkaran, mereka menyatu menjadi bayangan pedang raksasa, yang menebas lurus ke arah Dev dengan momentum yang menghancurkan dunia. Jurus pedang ini adalah yang paling mendominasi dalam pedang terhubung 7 bintang. Jurus ini menggabungkan kekuatan 7 cahaya pedang dan kekuatannya sebanding dengan serangan penuh seorang kultivator tingkat 6 di alam abadi bumi. Semua orang yang hadir terkesiap, bahkan napas mereka pun menjadi gugup. Sudah berakhir, pedang ini terlalu kuat, aku khawatir Dev tidak bisa menangkisnya. Sayang sekali, dia melakukannya dengan sangat baik. Ling Sui dan yang lainnya begitu gugup hingga telapak tangan mereka berkeringat. Humazi bahkan memejamkan mata, tak berani melihat lagi. Menghadapi pedang yang menggemparkan bumi ini, secercah kegembiraan terpancar di mata Dev. Bersambung.